Selamat pagi, sahabat Rumah Sakit Sarah. Sesaat lagi kami akan mulai untuk Sapa Sehat, Bincang Sehat Rumah Sakit Sarah. Tepat jam 10 kita akan mulai. Silakan bergabung. Dokter Mirsela udah bergabung. Selamat pagi, Dokter Cut Mirsela sudah bergabung bersama kami. Beliau adalah pemberi materi kita hari ini. Kedengaran nggak ya? Suara kita ada nggak maksudnya suara saya udah kedengaran. Gitu ya. Halo. Iya, selamat pagi, Dokter Cut Mirsela Amanda. Pagi, Mbak. Ya, jelas suaranya, Dokter? Jelas, sangat jelas. Jelas ya. Ya, baik. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi semua sahabat Sarah yang sudah bergabung dalam acara Bincang Sehat Rumah Sakit Sarah. Hari ini tema kita sangat menarik ya, tentang penyebab flek hitam pada wajah dan tips merawat kulit untuk tetap sehat. Hari ini bersama dokter ahli kulit Rumah Sakit Sarah, Dr. Cut Mirsela Amanda, SPDV, MKDV, dokter spesialis kulit. Sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Kita hari ini ya akan memberi edukasi penting ya buat semua sahabat Sarah yang bergabung dalam online hari ini. Terima kasih sudah banyak yang bergabung. Selamat Hari Ibu, ini hari yang istimewa. Selamat Hari Ibu, dokter. Iya, selamat Hari Ibu ya buat semua Ya, sahabat-sahabat Rumah Sakit Sarah. ya, terima kasih. Hari ini hari yang sangat istimewa ya. Selamat Hari Ibu 22 Desember 2021. Dari para ibu kita belajar tentang kehidupan, tentang ketekunan, tentang perjuangan, tentang kasih sayang sepanjang masa. So, jangan lupa telepon ibu Anda, katakan, saya mencintaimu mama, saya sayang samamu mama. Selamat Hari Ibu. Baik, selanjutnya kami persilahkan Dr. Cut Mirsela untuk memberikan edukasi singkat tentang melasma dan hiperpigmentasi yang sering terjadi di wajah. Silakan, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang flek ya, flek atau hiperpigmentasi. Di mana yang diketahui adalah flek atau hiperpigmentasi adalah tingginya kadar melanin pada kulit, itulah penyebabnya. Nah, apa sih sebenarnya melanin itu? Melanin itu adalah suatu yang menyebabkan warna kulit kita itu beda-beda. Nah, biasanya pada kulit yang lebih gelap, kadar melaninnya itu lebih tinggi. Tetapi pada kulit yang lebih terang, biasanya kadar melaninnya itu lebih rendah. Nah, tadi kan disebutkan juga banyak sekali gangguan-gangguan kulit yang disebabkan oleh naiknya kadar melanin atau hiperpigmentasi. Contohnya yang paling sering adalah melasma atau ochronosis eksogen atau yang di pipi-pipi biasanya freckles atau juga lentigo solaris pada kulit orang yang lebih tua. Nah, yang dinamakan melasma adalah bercak coklat atau coklat kehitaman yang biasanya terlihat pada pipi atau di daerah atas bibir ataupun
di daerah leher. Nah, melasma sendiri ini ada banyak tipenya. Ada, kalau bisa dilihat di pemeriksaan, ada yang namanya tipenya itu tipe dermal atau tipe epidermal ataupun campuran. Itu biasanya kita lihat kalau datang ke dokter dilakukan pemeriksaan yang namanya pemeriksaan lamput gitu. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan si melasma ini juga multifaktorial ya, banyak. Contohnya misalnya paparan sinar UV, genetik, kemudian hormonal, bahan-bahan kosmetik, ada juga obat-obatan, dan juga biasanya ada alat kontrasepsi. Begitu. Dan biasanya kalau udah terjadi melasma atau hiperpigmentasi yang lain, biasanya kita tuh harus hati-hati dan harus lebih aware dengan kulit kita supaya pengobatannya jangan salah, begitu. Oke, baik dokter. Mm-mm. Ya, terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Jadi dokter, kalau sinar matahari ya tadi ya dok, terhadap paparannya ya penyebab Mm-mm. untuk menimbulkan flek hitam pada wajah. Apakah apabila cuaca panas sebaiknya kita memakai krim untuk mencegah pelindung wajah ya dari panas matahari? Apa seperti itu salah satu sebagai ininya ya dokter, antisipasi? Iya. Kita kulit orang Indonesia biasanya kan ada, kalau di kulit tuh namanya ada fish fatigue gitu ya, fish fatigue dari 1 sampai 6, biasanya kulit Indonesia tuh 3 sampai 4 gitu kan. Nah, jadi kan biasanya tuh kulit tuh kan gimana ya, harus dilindungin dengan namanya sunscreen atau sunblock. Nah, saya bedain dulu ya yang namanya sunscreen dan sunblock. Itu berbeda ya. Baik, Biarpun kesannya tuh, oh sunscreen, oh itu berarti sunblock. Nah, biasanya kalau sunblock itu, biasanya itu yang kita beli yang warnanya putih tuh, yang biasanya kental. Dan juga biasanya kita pakai untuk berenang. ya. Begitu. Karena kenapa dia putih dan kental? Itu dia, si sunblock ini dia bisa memblok sinar UV. Jadi kalau si sunscreen dia biasanya lebih lembut dan lebih tidak kental, lebih putih, lebih transparan lah ya. Tetapi efeknya itu bisa dua, bisa dia serap di kulit ataupun dia bisa memantulkan cahaya. Nah, biasanya yang sering kita dengar itu yang namanya SPF SPF Ya, itu. SPF iya dokter betul. Ya, SPF SPF itu biasanya itu dari sunscreen ya kan. Itu biasanya ada SPF 15, SPF 30, SPF 50. Dan juga kenapa penting? Karena sunblock itu merupakan apa ya namanya ya, nomor satunya untuk Perisai. anti aging lah gitu, untuk Iya. melindungi kulit kita gitu. Jadi kan paparan UV semuanya polusi segala macamnya kan banyak tuh. Nah, jadi kalau misalnya kulit kita nggak terlindungin, otomatis cahaya ataupun uh, yang lain-lain itu bisa masuk kan ke kulit kita. Nah, kan cahaya-cahaya di kulit cahaya-cahaya itu kan UV itu kan bisa dibagi jadi 3 ya. Kalau pasti kita sering dengar dong Era ini ya dok. UVA, UVB, dan UVC. Nah, yang UVA ini dia itu bisa biasanya menyebabkan terjadinya aging nih. Nah, siapa sih yang mau kulitnya tuh jadi Ya, aging cepat ya? ini ya dok. Jadi Iya cepat baik. tua gitu. Nah, Ya. biasanya tuh efeknya dari UVA itu, terkena UVA itu biasanya efeknya tidak langsung. Tetapi kalau yang namanya UVB biasanya melindungi dari kulit supaya jangan terbakar. Begitu. Oke. Dan juga biasanya efeknya langsung ya, kalau nggak pakai sunblock, biasa kalau kita berenang atau panas-panasan biasanya langsung merah atau merasa Ya. terbakar. Nah, kalau yang namanya UVC biasanya terlindungi dari lapisan ozon kita. Begitu. Oke, baik. Jadi Terima sangat kasih penting dokter penjelasannya. Iya. pemakaian Ya, dari jadi sahabat Sarah tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari dokter Shoot bahwa sunblock atau sunscreen itu sangat penting ya untuk melindungi iya, kulit kita dari paparan UV sehingga tidak terpengaruh dan tidak cepat tadi aging ya, jadi aging di kulit kita ya, penuaan dini ya. Oke, baik dokter. Untuk sahabat Sarah yang sudah bergabung, silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-stick di kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke Dokter Cut untuk dijawab.
ada yang masuk pertanyaan ya dokter, apakah flek hitam pada wajah akan semakin banyak di saat pertambahan usia, terutama untuk para perempuan yang memasuki usia menopause? Iya. Jadi, biasanya wanita di dekade 3 atau dekade 4 itu, lebih rentan ya terhadap, terjadinya si melasma atau hiperpigmentasi ini, begitu. Karena terjadinya, pengaruh dari lingkungan, dari UVA, UVB, dari faktor genetik juga, kemudian, si, lingkungan ini akan merangsang proses inflamasi dan mensintesis dari si namanya nih melanin tadi nih yang kita sudah Ya. cerita tadi nih gitu. Itu akan meningkat sehingga biasanya lebih rentan terhadap yang namanya si hiperpigmentasi atau melasma. Atau kalau pada kulit-kulit yang lebih tua yang bisa disebut dengan lentigo solaris gitu. Jadi pada umur 30-an gitu ya, itu udah penting sekali nih, harus pakai nih namanya sunblock gitu. Atau sunscreen. Baik dokter. Ya. Jadi perawatan itu penting ya dari usia 30 khususnya untuk kita yang perempuan ya yang akan mengalami menopause yang terutama hidupnya diatur oleh hormon ya, berpengaruh hormon dalam kita ya. Karena untuk melasma sendiri emang paling sering pada perempuan daripada laki-laki. Oh iya, baik dokter. Baik, terima kasih dokter untuk ininya. Ada juga seorang ibu yang mengirimkan pertanyaan kepada kami, bagaimana membantu menghilangkan flek hitam bekas jerawat pada anak saya, putri saya masih remaja. Jadi terkait usia juga dokter. Silakan dokter. Nah, kalau yang namanya flek hitam atau bekas jerawat nih ya, flek hitam atau karena bekas-bekas jerawat. Nah, bekas jerawat ini sebenarnya bukan cuma flek hitam ya, bisa juga dia jadi bekas-bekas yang kemerahan. Nah, itu disebut biasanya dengan PIH atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, itu terjadi karena gangguan atau adanya trauma, adanya jerawat, adanya infeksi, itu biasa terjadi PIH itu atau hiperpigmentasi pasca inflamasi. Nah, kalau untuk mengobatinya biasanya sih sama aja ya sama pengobatan-pengobatan lain dari hiperpigmentasi. Biasanya yang perlu kita lakukan kalau untuk jerawat, hilangin dulu jerawatnya gitu. Obati dulu jerawatnya. Gitu. Sumber intinya dulu ya dokter. Sumber intinya tuh diobati dulu gitu. Habis itu pemakaian obatnya juga harus tepat gitu, jangan cuman sebulan dipakai, habis itu udah kok nggak hilang ya stop gitu, karena pemakaian obat dari si agen-agen pencerah untuk menghilangkan hiperpigmentasi ini nggak bisa dalam waktu singkat, 2 minggu langsung hilang gitu. Namanya melanin kulitnya sudah berubah, otomatis kita harus lebih sabar untuk ngatasin si bekas-bekasnya ini gitu. Oke, jadi itu ya sahabat Sarah tipsnya ya. Jadi kalau kita sudah memang merawat ya harus continue, harus sabar supaya apa yang tadi sudah berubah pada melanin itu bisa continue juga dia terawat dan menyesuaikan ya untuk menghindari flek hitam. Kalau bekas-bekas jerawat itu, ini yang sangat penting dilakukan adalah mau yang bekas jerawat yang merah ataupun bekas jerawat yang kehitaman, paling penting menggunakan si sunscreen atau sunblock. Itu sangat penting. Kenapa? Supaya jangan makin parah. Makin parah ya, baik dokter. Karena paparan langsung lagi tadi ya dokter ya. Atau bisa menggunakan agen-agen pencerah seperti niacinamide atau green tea, soya milk bean atau agen-agen pencerah lain seperti tranexamic acid, atau kalau misalnya udah dipakai nih skincare yang mengandung itu, tetapi kenapa ya kalau nggak hilang juga gitu. Nah, sebaiknya konsultasi ke dokter kulit supaya diberikan obat yang lebih tinggi lagi, dan bisa juga dilakukan treatment kombinasi. Nah, yang namanya udah PIH atau menghitam-hitam nih ceritanya, nggak cukup tuh biasanya dilakukan, misalnya kan ada nih pasien-pasien yang
Dok, aku nggak mau dong, pakainya cuman obat aja. Iya. Maaf, aku nggak mau dong, aku cuman dilakukan tindakan-tindakan itu aja, aku nggak mau pakai obat gitu. Nah, itulah yang sebenarnya salah ya. Iya. Sebenarnya pengobatan kombinasi antara obat dan tindakan-tindakan Iya. seperti yang lain, laser, dermabrasi, chemical peeling, itulah sebenarnya yang baik gitu. Sangat dianjurkan pengobatan kombinasi. Oke, baik. Jadi sahabat Sarah yang memerlukan konsultasi lebih lanjut, Dokter Cut Mirsela praktek di klinik kulit kami setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 15 sampai jam 17. Jadi mohon dicatat ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sore sampai jam 5 sore. Ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apakah flek hitam tadi dokter bilang ada pengaruh pemakaian alat kontrasepsi ya atau LKB ya dokter. Nah kalau misalnya ada pertanyaan mengapa pil KB menimbulkan setelah beliau pakai pil KB tertentu ada muncul flek hitam pada wajah ibu dan apakah boleh dilanjutkan dengan perawatan kulit atau pil KB-nya alat kontrasepsinya diganti gitu dokter. Silakan dokter. Sebenarnya pil KB ini mengandung, apalagi pil ya, itu pasti mengandung hormon ya, namanya hormon estrogen ataupun progesteron. Nah, pada pil KB ini kadar hormon estrogen dan progesteron Estrogen ya. alami itu menyebabkan perubahan dari hormon yang, maksudnya kan dia untuk mencegah kehamilan nih. Nah, dia Hmm. itu hormon-hormon tersebut itu bisa memacu naiknya kadar melanin pada kulit atau Hmm. memicu adanya melanocyte stimulation hormone gitu. Jadi apalagi pada ibu-ibu yang kulitnya seperti yang saya sebelumnya bilang kulit yang lebih gelap ya. Nah, Ya, itu ya, ya, hati-hati dokter. tuh kulit-kulit ibu-ibu yang lebih gelap itu cenderung atau lebih beresiko tuh terjadinya uh, hiperpigmentasi waktu kehamilan atau melasma waktu kehamilan atau waktu pemakaian dari si KB KB gitu. ya. Nah, untuk perawatannya sendiri itu seperti perawatan-perawatan yang sama ya, seperti perawatan Oh, pada melasma yang lain umumnya dok. atau hiperpigmentasi yang lain, tetap tuh pakai pencerah, agen pencerah ya, maksudnya agen Ya. pencerah, pakai boleh dikombinasi dengan modalitas lain seperti laser, chemical peeling atau dermabrasi itu boleh begitu. Nah, kalau yang namanya ditanya nih apa harus diberhentikan atau enggak gitu. Sebenarnya kalau Iya. diberhentikan aja pil KB-nya itu sebenarnya nanti berangsur-angsur nanti kulitnya tuh bagus sendiri gitu. Tapi pengobatan Oke. pengobatan pun ya emang lama, cuman dia berangsur membaik. Tetapi kalau emang kan pasti mengganggu dong. Aduh, masa Mengganggu minum pil betul KB dokter. tiba-tiba yang cegah nih kehamilannya, tapi tiba-tiba muncul-muncul Ibunya flek nih, muncul ya. gitu, flek-flek hitam. Nah, biasanya bisa juga nih konsultasi ke dokter kandungannya nih, ke dokter objinnya untuk mengganti si pil Pil KB-nya. KB tadi ya dokter. Bisa gunain tuh si KB yang spiral atau IUD yang IUD tidak ya. mengandung hormon Ya, gitu. tidak Ada mengandung loh hormon. yang tidak mengandung hormon gitu. Baik dokter. Ini sahabat Sarah belum ada yang bertanya. Silakan kalau ada di kolom chat kita bisa di ini kan ya pertanyaannya untuk dijawab oleh dokter Cut. Oke, kalau misalnya flek hitam yang adakah flek hitam yang dibawa lahir, dokter? Apa Hmm. namanya flek hitam atau memang dia ini ya tanda lahir atau sebagainya itu bagaimana, dokter? Pada wajah? Iya, banyak sih sebenarnya flek hitam atau hiperpigmentasi kongenital ya, bisa dibilang Oh, ini gitu. tanda, ya dokter. Misalnya nih contoh-contohnya uh, nevus of Ota, nevus of itu atau nevus of Hori atau Mongolian spot. Nah, kalau Mongolian spot ini biasanya hilang sendiri dengan bertambahnya usia si anak. Dokter usia. Tapi kalau yang lain-lain biasanya setelah dewasa bisa tuh dilakukan uh, perawatan gitu, misalnya dengan laser gitu. Itu sih banyak ya kalau misalnya emang ada tanda-tanda seperti itu, ya periksa aja ke dokter kulit gitu.
Iya. Kan biasanya ada Oke, juga terima tuh kasih. tanda lahir yang di matanya tuh jadi kebiruan ya, gitu. Iya, iya dok, ada seperti itu. Jadi itu apakah kalau dia dewasa ada teknologi tersendiri untuk mengikis atau untuk menyamarkan gitu dok? Ada, ada. Oke. Biasanya pakai laser, bisa pakai laser, bisa pakai untuk memudahkan chemical peeling, tapi lebih ke laser sih biasanya kalau Di misalnya ininya ya dok udah ya, lebih menyentuh tanda efektif ya. lahir. Mm-mm. Iya. Baik Jadi dokter, jangan kita takut. selanjutnya ada pertanyaan. Iya, ada pertanyaan dokter. Apakah memakai masker wajah secara teratur untuk menghindari flek hitam, apakah itu berfungsi efektif atau bagaimana dokter? Maksudnya masker apa nih? Masker masker yang sekarang kita Untuk pakai perawatan atau sehari-hari masker ya, kecil? yang dari yang kemasan lah, yang dari bubuk ataupun dia yang krem sehingga masker harian untuk perawatan. Hmm. Sebenarnya biasanya masker-masker itu kan pasti juga ada agen-agen pencerahnya ya. Maksudnya di dalam kandungannya itu misalnya kayak Tetap ada ya mengandung dokter? iya hyaluronic acid atau mengandung niacinamide biasanya atau green tea begitu kan. Oke, iya ya Itu sih dokter. tidak bisa mencegah. Mencegah itu tidak bisa. Mencegah terjadinya flek itu nggak bisa dengan hanya memakai masker. Nah, mencegah yang paling utama untuk flek tetap seperti saya bilang tadi, pakai sunblock atau sunscreen. Oke, Gitu. sunblock ya dok. Itu yang paling utama. Ya, Tapi kalau masker-masker ya, itu ya tidak bisa mencegah gitu. iya, iya dokter. Baik, semoga sudah terjawab ya Ibu yang menanyakan tentang pemakaian masker ya. Jadi itu tidak bisa mencegah, hanya saja untuk perawatan. Yang mencegah itu yang lebih baik adalah memakai sunscreen atau sunblock ya pada wajah kita. Kemudian ada pertanyaan lagi dokter, apabila ada flek hitam di bawah mata, terutama pada saat sahabat kita ini kurang tidur katanya. Jadi apakah itu dapat terjadi berulang kali dan apakah itu akan jadi permanen? Biasanya hitam di mata atau dark cycle atau periorbital hiperpigmentasi itu kan biasanya banyak ya penyebabnya. Ada yang penyebabnya karena alkohol atau tembakau, ada yang penyebabnya karena UV yang berlebihan, ada penyebabnya karena stres dan kurang istirahat, dan juga ada penyebabnya kehamilan. Nah, yang perlu kita lakuin sendiri adalah yang pertama cari dulu penyebabnya. Apa nih ya yang menyebabkan nih matanya ini hitam gitu ya, bawah matanya nih hitam gitu. Nah, habis itu barulah kita melakukan pengobatan. Nah, setelah pengobatan atau kita melakukan pencegahan. Misalnya nih, kalau uh, akibat merokok atau tembakau, ya kita harus stop dong, atau kurang tuh istirahatnya gitu, istirahat teratur begitu. Kalau yang dibilang menetap sih sebenarnya uh, tergantung dengan lifestyle kita ya gitu, dan untuk mengobatinya juga sama, pakai agen-agen pencerah, bisa juga pakai chemical peeling, atau sekarang boosteran, skin booster gitu yang lagi hits sekarang. Ya, baik. Jadi sahabat Sarah ya, tadi penjelasannya sangat jelas dari Dokter Cut bahwa lifestyle kita itu berpengaruh sekali terhadap kesehatan kulit kita ya. Jadi Iya. juga mungkin asupan gizi ya dokter ya, dapat Iya juga. membantu kekenyalan kulit seperti itu ya dokter ya. Bisa minum-minum vitamin ya seperti kayak glutathione gitu. Bisa kok vitamin C, itu juga antioksidan, itu juga bisa Ya. membuat kulit kita lebih sehat gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Uh, ini ada pertanyaan, sepertinya beliau menjalani apa ya dokter, perawatan kulit wajah. Apakah flek hitam yang muncul setelah perawatan kulit wajah yang terhenti menunjukkan bahwa perawatan tersebut tidak cocok kepada kulit yang bersangkutan? Itu bagaimana dokter? Sebenarnya kalau dinamakan
tidak cocok ya, biasanya tuh langsung kelihatan ya dari awal, langsung kelihatan tuh. Biasanya kalau nggak cocok dengan suatu produk, biasanya kulit itu langsung merah, rasanya terbakar gitu. Tapi kalau dibilang setelah penghentian obat, tiba-tiba muncul nih fleknya lebih parah gitu ya. Mungkin ada yang kurang tepat dari cara pemakaian ataupun dosis yang digunakan di obat tersebut gitu. Mungkin terlalu tinggi sehingga waktu di stop malah timbul lebih parah gitu. Nah, juga kalau untuk perawatan dari si uh, flek itu sendiri sih sebenarnya tidak boleh terlalu agresif ya gitu. Kadang-kadang kan, oh aku mau setiap minggu nih di Cepet-cepet laser gitu dokter. gitu. Itu padahal sebenarnya kurang baik begitu. Tidak boleh, intinya kalau pengobatan dari udah terjadi nih namanya flek hitam atau melasma atau yang lain-lain, intinya tuh kita tuh harus sabar, nggak boleh terlalu agresif, nggak boleh, oh aku mau cepet nih, aku mau dor-doran nih treatmentnya, nah itu malah salah gitu. Pengobatannya Ya, harus lebih pelan-pelan tapi rutin gitu. ya rutin ya. Ya baik. Jadi ibu-ibu atau rekan semua sahabat Sarah yang menjalani treatment perawatan kulit, ya memang kita harus ini ya sabar. Kemudian dosis juga harus diperhatikan pemakaiannya. Jangan kita ingin cepat lebih baik, lebih cerah dan sebagainya, jadi kita overdosis dan sebagainya ya. Karena nanti akan menimbulkan efek samping yang lainnya yang lebih memerlukan perawatan yang lebih tinggi lagi. Iya. Ya, Karena terima ada kasih dokter. agen-agen pencerah yang perlu ada waktunya gitu, ada waktunya Hmm, di stop gitu, habis itu jangan dipakai dulu gitu. Misalnya nih contohnya nih, kalau si uh, melasma ini kan gold standarnya nih hidroquinone nih gitu, tapi tetap hidroquinone tuh nggak bisa dipakai secara bebas karena harus ada pengawasan dokter dan harus di stop di beberapa bulan gitu supaya jangan terjadinya si yang saya bilang tadi si ochronosis exogen itu yang kulitnya itu ya, dulunya ini ya dok. coklat nih dipakein obat flek jadinya malah makin lama itu makin keabu-abuan kebiruan gitu. Nah, kalau udah seperti itu akan lebih susah mengobatinya gitu. Iya, iya. Ya, terima kasih dokter ya. Jadi ada yang harus kita aware tentang batasan-batasan ya pada saat perawatan kulit atau memakai krim atau agen-agen pencerah ya. Oke, ada juga satu lagi pertanyaan dokter. Eh, apakah bila timbul flek hitam ya secara spontan seperti itu dokter, apakah secara awamnya boleh dikasih tips dokter bagaimana supaya tidak terjadi kekhawatiran berlebihan? Terus apakah kapan saatnya dia melakukan konsultasi kepada dokter spesialis kulit? Silakan dokter. Yang pasti kalau misalnya udah terjadinya flek hitam, yang pertama kita lakukan adalah ya kita harus tahu tuh penyebabnya apa nih gitu. Mana tahu dia pakai pil KB atau lagi kehamilan gitu. Nah kalau misalnya pada kehamilan ya apa melasma pada kehamilan tuh biasanya setelah habis hamilnya atau selesai melahirkan biasanya akan Kehadiran ya berkurang dok, dengan sendirinya. normal. Nah tips-tipsnya adalah biasanya lindungin untuk kulit-kulit yang resiko hiperpigmentasi ya pastinya ya. Lindungin wajahnya dengan sunscreen. Nah, itu perlunya. Nah, sunscreen ini kan banyak nih yang seperti saya sebutkan tuh SPF 30, 50, 15 gitu. Ya. Nah, SPF ini biasanya kan hanya untuk UVB nih. Nah, kalau bisa nih cari nih teman-teman cari sunblock atau sunscreen yang mengandung misalnya nih UVB atau sunblock atau sunscreen yang broad spectrum atau yang ada tulisannya PA+++, karena kalau si sunblock atau sunscreen aja biasanya itu hanya untuk UVB aja. Nah, tapi kalau yang untuk UVA nih yang menyebabkan aging nih harus ada tuh yang namanya tulisan di
produknya tuh Iya. borspetum atau PA++. Ya, Gitu. plus ya dok. Nah, juga yang banyak yang salah nih, contohnya nih si sunblock nih. Biasanya tuh kan sunblock itu dipakai tuh seharian begitu. Nah, itu salah sih sebenarnya, harus beberapa jam sekali tuh harus ditimpa gitu. Kemudian tipsnya untuk supaya jangan ini ya, jangan adanya hiperpigmentasi ya, bisa juga dengan lifestyle, hidup yang sehat, olahraga, begitu. Itu bisa mengurangi terjadinya si melasma. Kemudian pencuci mukanya juga harus yang lembut, tidak boleh yang begitu kasar sehingga kulit tidak kering. Kemudian bisa memakai bahan-bahan aktif seperti niacinamide, vitamin B, vitamin C, Iya. vitamin E gitu. Dan juga bisa minum antioksidan gitu, dan kurangi yang namanya stres gitu. Stres ya, ya. Jadi kita harus happy ya dokter ya. Iya, harus happy. Happy ya. Dan tadi sudah dikasih dokter ya juga tips-tips ya sahabat Sarah untuk supaya kalau kita dalam pemilihan sunscreen atau sunblock itu ada tips-tips tertentu, harus ada yang mengandung PA++ tadi ya, supaya untuk menangkis si UVA tadi ya, supaya jangan agingnya apa namanya terjadi agingnya. Nah kemudian dokter, apabila akan datang konsultasi kepada dokter, adakah batasan usianya dokter? Nggak ada sih, nggak ada batasan usia ya. Kalau misalnya untuk penyakit kulit atau gangguan-gangguan kulit, dari mulai bayi sampai sudah tua pun boleh datang Ya, gitu, ke boleh spesialis datang. kulit. Oh ya, Ya, ada tambahan ya tadi ya. silakan dokter. Kalau yang namanya si sunblock atau si sunscreen itu biasanya kan digunakan itu jangan waktu pas mau pergi langsung digunakan gitu. Nah, sebaiknya 15-30 menit sebelum pergi itu dipakai terlebih dahulu. Gitu. Oke, jadi Dan dia juga bisa juga ya penyesuaian kita, dulu seperti ya. saya, gimana? Ada penyesuaian dia ya, 15 menit atau 30 menit sebelum bepergian, Iya, sehingga dia bisa ini dulu di wajah kita ya dokter. iya, benar. Kalau sehari-harinya dokter, untuk terutama untuk para ibu ya, yang bekerja di ruangan tertutup, apakah perlu cukup hanya memakai pelembab kulit, kemudian alas bedak dan makeup seperti itu, dokter? Untuk ruangan tertutup Iya, perlu menggunakan yang namanya sunblock atau sunscreen atau ya sunblock atau sunscreen. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita bekerja itu dekat dengan kaca ya, gitu. oh iya, Atau betul betul. pada saat misalnya kita ini mendung nih, gitu. Iya, Nggak perlulah pakai sunblock. Padahal si UVA itu bisa tembus waktu dimanapun ya. si Iya, ya dokter. mendung pun bisa tembus gitu. Pada orang-orang yang laki-laki atau perempuan yang pakai kerjaannya pakai komputer ataupun pakai handphone. Nah, si blue light namanya kalau misalnya si handphone atau si komputer ini juga bisa menyebabkan si melasma ini. Jadi penting sekali ya, bukan hanya waktu keluar rumah saja kita pakai sunblock, tetapi waktu kita mau di dalam rumah, cahaya lampu atau komputer ataupun juga pemakaian handphone, kita juga harus memakai sunblock atau sunscreen. Iya, baik. Terima kasih. Jadi tipsnya lengkap sekali ya, sahabat Sarah, bahwa segala sesuatu yang kita biasanya sehari-hari juga ada paparan radiasi untuk kesehatan kulit kita. Ya, ini ada satu pertanyaan dokter dari Mbak Christina Panggabean. Dokter, bagaimana caranya mengatasi kulit yang tidak cerah di area tertentu? Silakan dokter. Kulit yang tidak cerah di area tertentu otomatis Mungkin dilipatan, harus Mbak, ya, dokter ya. lipatannya. Iya. Tetap dong yang dipakai itu seperti tadi ya, pengobatan untuk
pencerah atau pengobatan untuk flek itu tuh biasanya ada 3 stepnya. Yang pertama tuh harus pakai sunblock dan step pertama itu adalah pemakaian dari si agen pencerah. Itu yang step pertama. Nah, step yang kedua itu bisa kita gunakan namanya chemical peeling. Nah, chemical peeling ini dia pakai peeling kimia untuk mengangkat sel kulit mati tetapi secara terkontrol. Oke, dan step yang ketiga itulah baru bisa kita memakai si laser ataupun memakai alat-alat energi bercahaya yang lain gitu. Jadi tentuin dulu, kita lihat dulu apa sih penyebabnya dari si kulit tidak cerah di area tertentu itu, kemudian kita obati. Tapi tetap harus pakai sunblock. Sunblock ya dokter ya, itu ininya ya dokter, SOP-nya ya dokter. Pakai sunblock kan nggak cuman harus di muka doang, bisa di leher, di belakang telinga atau di bagian punggung atau lengan dan kaki gitu. Itu sebenarnya sering kali ya kita lupa gitu, pakai di tangan, pakai di kaki gitu. Itu kan atau di belakang telinga atau di dekat leher tuh biasanya kalau sunblock itu atau sunscreen tuh di muka aja gitu. Padahal sebenarnya kita harus mengoleskan di tempat itu juga, tempat yang lain juga gitu. Ya, oke, baik. Terima kasih dokter jawabannya. Semoga sudah menjawab ya Bu Christina Panggabean. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari Vivi Revita. Dok, biasanya pemakaian sunblock di kulit saya jadi berminyak. Kulitnya jadi berminyak. Tips apa agar tidak berminyak lagi ya dokter? Terima kasih. Sebenarnya kulit berminyak itu kan kulitnya jadi berminyak setelah memakai sunblock ya, gitu berarti ya. Iya. Pilihlah sunblock yang tidak untuk sesuai dengan jenis kulitnya gitu. Kan ada sunblock yang misalnya untuk kulit yang kering itu sunblocknya bagaimana? Iya. Kalau misalnya bahannya seperti lotion atau krim gitu. Gitu sih pemilihan sunblocknya aja. Oke, baik. Demikian ya Mbak Vivi Revita. Jadi nanti kalau next membelinya harus dilihat juga ininya ya, ada code-nya di situ. Apakah untuk kulit kering, apakah untuk kulit berminyak ya. Oke, semoga tetap cantik Mbak Vivi, Bu Christina. Terima kasih pertanyaannya. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum nanti ada closing statement dari Dokter Cut tentang tips merawat kulit agar tetap sehat. Silakan dokter, tipsnya dokter. Iya ya, kulit yang sehat itu bukan putih ya, bukan selalu putih. Kulit yang sehat itu kulit yang cantik ya, lebih tepatnya cantik itu bukan selalu putih, tetapi kulit yang sehat. Nah, bagaimana sih kulit yang sehat? Biasanya itu harus kita jaga tuh yang namanya barrier kulitnya, karena barrier kulit itu adalah fondasi utama dari si kulit kita. Nah, skin barrier atau sawar kulit itu adalah lapisan paling luar tuh dari kulit kita. Nah, sehingga kita itu sebelum menggunakan yang lain-lain atau yang makeup ataupun sunblock, nah sebaiknya tuh kita gunain pelembab. Nah, pelembab yang biasanya mengandung free fatty acid, amino acid, mengandung ceramide, dan juga mengandung natural moisturizing factor. Begitu. Nah, caranya untuk supaya kulit itu sehat, caranya adalah perawatan rutin untuk menjaga kulit yang sehat. Nah, jangan sampai nih udah bermakeup nih 1 harian, terus tiba-tiba males bersihin makeup. Nah, itu tidak boleh ya. Abis itu cuman seminggu aja nih dirawat kulitnya. Besok-besok, seminggu kemudian udah males nih. Nah, jadi merawat kulit itu harus rutin untuk menjaga hidrasinya. Kemudian, seperti saya bilang tadi, pilihlah sabun atau kosmetik atau skincare yang tepat untuk jenis kulitnya. Kemudian, pakailah sunblock atau sunscreen dan juga bisa hindari skincare yang terlalu keras dan juga pola hidup yang sehat begitu untuk supaya cantik kitanya. Kulit kita juga kalau kulit kita cantik otomatis kita kelihatan cantik kan.
Oke, baik sahabat Sarah. Eh, Kalau belum ada pertanyaan lagi, kita akan closing ya acara kita hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan sampai tips oleh dari dokter Cut tadi bahwa untuk perawatan kulit sehari-hari supaya tetap sehat ya. Putih bukan berarti Cantik. cantik ya, tapi yang penting sehat ya. Jadi kita juga harus jaga pola hidup kita, kurangi stres, jangan stres, kemudian pola makan kita, tentu Pola ada asupan tidur. vitamin, ya pola tidurnya ya dokter ya harus tepat waktu dan cukup tidur, kemudian minum air putih supaya hidrasi tetap terjaga, kemudian jangan malas bersihkan makeup setelah seharian mungkin habis bertugas atau berdinas kita menggunakan makeup tetap harus dibersihkan. Kemudian memilih sabun atau perawatan-perawatan kulit yang tepat, yang benar-benar tepat. Nah, di sini perlu Sesuai sekali dengan kulit konsentrasi ya. kita. Iya, Mm-mm. dokter. Sesuai dengan jenis kulit dan kalau perlu silakan konsultasi ke dokter Cut di Rumah Sakit Sarah hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore ya. Kemudian tentu tetap eh, menghindari paparan sinar matahari dengan menggunakan sunblock atau sunscreen ya dan mungkin kita sudah boleh merubah kalau selama ini digunakan di wajah saja boleh di area kulit yang lain untuk menggunakan sunscreen ataupun sunblock. Demikian dari kami. Terima kasih yang sudah bergabung, banyak yang bergabung hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Cut tadi bermanfaat dan pasti bermanfaat. Ya, selamat melanjutkan aktivitas sahabat Sarah semuanya. Salam sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Selamat Hari Ibu. Terima kasih Dr. Cut sudah Iya, memberi tips terima yang luar kasih biasa hari ini. semuanya. Terima kasih. Dokter, sampai bertemu lagi dalam bincang sehat di Rumah Sakit Sarah. Selamat siang. Selamat siang. Lewat berapa menit ya? 45 menit.